Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ora et Labora yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 35 dan 39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lalu, pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ungkapan ora et labora, berdoa dan bekerja, mungkin sudah menjadi usang atau jarang kita dengar lagi. Gema dari ungkapan atau petuah dari para pendidik di sekolah dasar ini terasa melemah. Keseharian kita lebih dipenuhi dan menjadi berwarna dengan berita-berita yang lebih menyenangkan seperti infotainment, drama Korea, ajang pencarian bakat. Namun menarik juga bahwa di layar TV masih ada siaran langsung perayaan Ekaristi, kebaktian Kristen. Di dunia medsos ada juga tayangan misa online, YouTube, renungan harian seperti Hidup TV. Pertanyaannya, siapa yang menggunakan media sosial itu untuk memperkaya hidup rohaninya? Tuhan Yesus sudah sejak 2000 tahun yang lalu memberikan contoh baik atau kebiasaan terpuji, habitus yang patut dicontoh. Bangun pagi-pagi benar dan berdoa. Mendahulukan Tuhan, berbicara dengannya melalui doa sebelum melakukan aktivitas lainnya. Setelah berdoa, Yesus melakukan tugas pelayanannya untuk memberitakan Injil. Saudara-saudari terkasih, apakah hari ini aku sudah memulai hidupku dengan bersimpuh di hadapan Tuhan setelah diberi cukup istirahat malam dan anugerah bangun lagi pagi ini? Saya percaya Anda sudah melakukan kebiasaan baik ini, bukan? Kalau ada yang belum membiasakan diri dengan ucapan syukur dalam doa pagi, semoga besok tidak lupa dan mencoba melakukan kebiasaan baik yang sudah ditinggalkan dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Ora et labora merupakan seperti dua sisi mata uang, sebab koin uang atau uang kertas tidak akan memiliki fungsinya atau kehilangan nilai belinya kalau salah satu sisinya tidak ada. Orang Kristen yang tidak memiliki kebiasaan baik memulai hidupnya dengan doa, perlu ditanyakan imannya. Bolehkah? Orang Kristen yang hanya sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, perlu juga dipertanyakan imannya. Bolehkah? Tentu saja saya tidak sedang menghakimi Anda, melainkan menghakimi diriku sendiri. Apakah aku sudah melakukan apa yang kutanyakan kepadamu?
kita harus memandang kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam perikop Injil Markus yang oleh redaktur diberi judul Yesus mengajar di kota-kota lain, Markus bab 1 ayat 36 sampai 39. Ia memberikan keterangan dan catatan penting dan perlu diperhatikan oleh para pendengarnya. Ia mau mengatakan kepada umat yang sedang menerima Injil yang ditulisnya agar mereka melihat Yesus adalah bagian dari umat Allah yang memiliki sikap hidup beriman yang patut dijadikan contoh. Umat Allah harus tahu bahwa Tuhan Yesus mengawali harinya dengan berdoa kepada Bapaknya. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga memohon campur tangan Tuhan sebelum ia menyatakan kebesaran Allah yang peduli pada umatnya. Masih ingat tentang Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan? Markus menulis, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Markus bab 6 ayat 41 dan 42. Hal yang dapat dicontoh dari teladan ini adalah kita berdoa dahulu sebelum makan dan minum. Yang ini tentu sudah menjadi kebiasaan kita, bukan? Saya bahkan tidak ragu-ragu untuk membuat tanda salib dan berdoa sebelum menerima berkat, sekalipun sedang makan di warung makan yang ramai orang. Saudara-saudari terkasih, sekali lagi, slogan atau petuah ora et labora, berdoa dan bekerja, akan tetap menjadi nasihat tanpa makna jikalau tidak dibuktikan dalam perbuatan beriman kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus dalam hidupnya menunjukkan hal-hal itu. Ia melibatkan Allah dan mendahulukan Allah dan campur tangannya ketika ia melayani orang-orang yang dikunjunginya. Hal yang paling patut diingat yaitu saat Tuhan Yesus akan melaksanakan kehendak Bapanya dengan taat wafat di kayu salib. Di Taman Getsemani, ia berbicara kepada Bapanya sebelum melaksanakan tugas mulia sebagai hamba Tuhan yang setia. Katanya dalam doa, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Kau kehendaki." Markus bab 14 ayat 36. Lalu ia mengingatkan kita, katanya, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Markus bab 14 ayat 38. Tuhan Yesus memulai hari-harinya dengan doa, melibatkan Allah dalam karyanya,
dan memohon keputusan terbaik dari Bapaknya lewat doa. Kita juga diundang untuk memiliki habitus baik ini, mendahulukan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam hidup dan karya-karya kita setiap hari. Apakah aku sudah membiasakan diriku untuk memulai hidupku dengan bersyukur? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh untuk menyembahkan hidup kudus kami, murid-muridnya, dengan doa dan karya. Bantulah kami mencontoh hidupnya, sebab dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.